Last year, we launched over 100 breakthroughs. Fitur baru di Cekap ini bener-bener mind-blowing banget. You're about to see what we've been building. Ini benar-benar game changer gitu. Every detail brings you closer to the future. Semua berubah total. We let 3 people preview the new features. Nah, fitur ini tuh bagus banget gitu. Their reactions were completely aligned, Beda lah pokoknya dari yang lain. with unlimited feature power and a truly transformative experience. Everything di bawah kontrol pemilik bisnis bahkan. The impact is unmistakable. Baru nyobain sekali, udah langsung kerasa bedanya. The next era of agentic AI has arrived. Now you're here and ready to step into the future. Please welcome founder and CEO of Tekat.ai, Matthew Sebastian. Thank you semuanya udah hadir hari ini. Senang sekali lihat kita semua kumpul di sini semua untuk gebrakan-gebrakan teknologi yang kita bawa. Hari ini kita akan rilis inovasi-inovasi yang kita sudah bangun selama lebih dari 1 tahun. Tapi sebelum masuk ke keynote, saya mau sedikit bahas perkembangan Cekap AI selama setahun terakhir. Kalau kita flashback ke tahun 2024 tahun lalu, kita sudah rilis sebuah AI agent, teknologi AI yang khususnya untuk membalas customer inquiries sehingga sampai bisa closing, serta dengan fitur-fitur lainnya di dalamnya. Kita juga ada rilis sebuah chat platform yang sangat komprehensif. Dari fitur-fitur seperti broadcast label, semuanya kita udah rilis tahun lalu. Dan perkembangan dari tahun lalu sampai tahun ini, saya bisa bilang Cekap AI berkembang dengan cukup pesat. Karena kalau kita cek data akhir tahun 2024 tahun lalu, pada tahun 2024 akhir, kita ngeproses sekitar 7 miliar token AI setiap 2 bulan. Per hari ini, kita ngeproses sekitar 7 miliar token AI setiap 1 hari. Dan bukan cuma dari segi konsumsi, dari segi jumlah user bisnis kita juga jauh bertambah. Per hari ini kita sudah melayani 2.980 bisnis yang menggunakan service-service di Cekap AI. Dan itu juga pastinya berkolerasi dengan sales dan revenue. Dari segi revenue, tahun terakhir sejak conference kita tahun lalu, kita sudah naik hampir 20 kali lipat. Dan ini kita sangat mengapresiasi klien-klien yang sudah mempercayai kita. Maka dari itu kita juga mau mendorong inovasi kita supaya 20 kali lipat lebih canggih. Dan itulah sedikit update dari tahun lalu Cekap AI. Meskipun banyak sekali perubahan dari segi fitur, produk, dan sebagainya, misi kita tetap sama, yaitu bikin bisnis-bisnis yang pakai kita bisa nge-scale gila-gilaan. Nah, sebelum saya lanjut lagi, ada yang tahu nggak ini itu apa? Ini adalah organizational chart atau struktur organisasi. Dan kita menemukan banyak sekali inefisiensi dalam sebuah struktur organisasi. Dan ini yang memperhambat perusahaan itu untuk nge-scale. Dan kalau kita lihat yang bawah ini adalah CS dan sales. Tapi masalah ini sudah kita solve tahun lalu dengan adanya frontline agent yang kita rilis tahun lalu. AI untuk ngebales chat customer. Tapi bagaimana dengan lini-lini lainnya?
Karena dengan frontline agent sendiri nggak mungkin bisa nge-scale kalau yang lainnya masih inefficient. Tapi nggak usah khawatir, karena rilis kita hari ini akan menyelesaikan semua ketidak-efisienkan secara langsung. Yang kita mau rilis hari ini adalah AI yang kepintarannya sama seperti frontline agent, tapi memiliki tugas dan role berbeda. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat dan implement, ini seperti kita punya pasukan talenta terpintar. Atau seperti kita punya tim pegawai terrajin. Seperti kumpulan lulusan tertinggi. AI spesialis. AI spesialis pada bidangnya masing-masing yang bisa bekerja sama satu sama lain dengan sangat baik. Dan sinergi antara AI yang kita akan rilis hari ini, kita buat menjadi satu sistem, kita panggil agentic ecosystem. Dan produk pertama dari agentic ecosystem ini adalah frontline agent yang kita sudah rilis tahun lalu. Sebelum kita masuk ke produk baru yang kita mau rilis, saya ada beberapa update di frontline agent yang kita sudah improve selama setahun. Pertama adalah dari sisi training. Dari cara training AI-nya, kita sudah rilis yang namanya tabbing system. Tabbing system adalah fitur simple, di mana kita bisa mengsegmentasi knowledge source ke dalam sebuah AI menjadi per topik, supaya jauh lebih rapi dan bisa maintainable. Yang kedua adalah kita ada sistem yang namanya scan and train. Scan and train adalah sistem di mana kita bisa nge-scan WA kita ke dalam cekat AI dan secara otomatis langsung riwayat percakapannya masuk ke dalam sistem dan AI-nya bisa belajar dari situ berdasarkan percakapan yang dilakukan oleh manusia. Itu dari segi trainingnya. Sekarang kita masuk dari segi kapabilitas. Kita juga ada banyak sekali update tentang kapabilitas frontline agent kita. Kalau tahun lalu, chat yang masuk pertama kali, itu akan masuk ke AI agent, dan AI agent bisa ngelempar ke human agent jika dia kesulitan menjawab. Tapi sekarang, AI agent juga bisa ngelempar chatnya ke AI agent lainnya. Dan antara AI agent ini juga bisa saling melempar percakapan satu sama lain. Dan sistem ini kita panggilnya adalah multi AI orchestration. Kenapa multi AI orchestration ini menjadi fitur yang sangat krusial? Karena dengan adanya ini kita jadi bisa punya AI spesialis. Jadi kita bisa punya satu AI khusus untuk consultation, satu AI khusus untuk upselling, satu AI lagi khusus untuk ngambil orderan, dan orkestratornya lah yang akan memilih percakapan ini akan dibalas oleh AI yang tepat yang mana. Sehingga ketepatan penjawaban juga jauh lebih tinggi. Selain itu kita juga ada sistem flow yang kita sudah implement di frontline agent kita. Flow adalah alur percakapan masuk itu seperti apa. Dan salah satu sistem yang paling umum dipakai adalah based on jam. Jadi kita bisa setting seperti ini. Kita bisa setting misalnya jam 5 sampai jam 9 itu dijawab oleh AI, dan jam sisanya dijawab oleh manusia. Kita juga ada satu update fitur lagi di frontline agent, tapi ini khusus untuk brand-brand fashion. Update fitur ini adalah kita bisa, AI-nya bisa bikin orang customer itu cobain baju tanpa harus datang ke toko. Nah, ilustrasinya adalah ini pakai contoh satu brand fashion random saja. Ketika dia ngechat masuk, dia bisa menawarkan apakah mau coba secara virtual. Dan di saat dia bilang oke, si customer tinggal kirim foto dirinya, dan AI akan otomatis kirim fotonya versi yang sudah pakai baju yang dia mau.
Dan fitur ini kita panggilnya image editing. Lalu tambahannya lagi, ketika customer-nya sudah tertarik dan segala macam, kita juga udah melengkapi Frontline Agent dengan satu fitur, yaitu Payment Gateway by Qris. Lalu ini situasinya seperti ini. Di saat percakapan itu sudah selesai, kalau tahun lalu itu yang harus nge-resolve adalah manusia. Tapi tahun ini kita juga rilis fitur di mana AI bisa melakukan resolve. Dan yang penting dari resolve ini adalah dia juga bisa langsung otomatis mengirimkan customer satisfaction survey. Sehingga yang kita bisa monitor bukan cuma manusia punya keahlian dalam menjawab. Kita juga bisa monitor keahlian AI dalam menjawab customer. Dan customer satisfaction score-nya bisa kita monitor. Sehingga kalau misalnya kita melihat bahwa ada customer satisfaction score yang rendah, kita baru bisa menelusuri. Ini AI jawabnya salahnya di mana. Dan kalau dulu mungkin menganalisa AI salahnya di mana itu susah. Tapi sekarang kita udah ada fitur namanya AI source, di mana kita bisa benar-benar tahu setiap jawaban AI itu sumbernya dari mana. Apakah itu salahnya dari kita atau salahnya di AI-nya? Dan jika memang salahnya di AI-nya, kita juga ada satu tambahan fitur, yaitu AI evaluation, di mana kita bisa mengevaluasi setiap pesan AI sehingga dia langsung belajar secara real time berdasarkan yang kita mau. Nah, kombinasi inilah AI Resolve, AI CSAT, AI Source, AI Evaluation. Inilah yang membuat Frontline Agent ini bisa terus belajar tanpa henti. Tentunya dengan supervisi manusia. Dan sistem ini kita manggilnya Endless Supervised Learning. Oke, itu update sedikit dari Frontline Agent kita. Sekarang kita baru mau masuk ke produk yang kita mau rilis hari ini. Produk-produk yang kita mau rilis hari ini banyak sekali dan semuanya luar biasa keren. Kalau kita pikir-pikir lagi tentang Frontline Agent ini sebenarnya keren, tapi dia banyak kekurangannya. Karena dia nggak bisa ngelakuin banyak hal juga. Contohnya kayak follow up, olah data, bikin laporan, dan lain-lain. Itu Frontline Agent nggak bisa. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ini tugas-tugas yang sebenarnya cukup simple. Yang biasanya kalau perusahaan itu, dia panggil anak magang untuk kerjain. Memang kalau anak magang, cekat AI nggak bisa sediain. Tapi kita bisa sediain teknologi AI yang bisa melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi kita bikin sebuah sistem di mana setiap perusahaan tuh bisa bikin AI kecil untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Jadi kita bisa bikin satu AI khusus untuk follow up dong. Dia ngurusin semua follow up. Satu AI khusus untuk pasangin label. Satu AI reminder dan sebagainya. AI kecil untuk melakukan tugas spesifik. Dan AI kecil ini kita panggilnya mini agents. Mungkin kita bisa ngebayangin sedikit tentang mini agent, tapi belum terlalu jelas kerjanya gimana. Cara kerja mini agent sebenarnya cukup simple. Dia tuh cuman mendengarkan sebuah trigger, lalu dia melakukan sebuah action. Nah, sebelum kita masuk ke triggernya apa atau pemicunya apa, kita bisa bahas dulu actionnya bisa apa aja. Dan saya bisa bilang mini agent ini luar biasa karena dia bisa melakukan hal-hal yang jauh kita gak bisa bayangan. Mungkin contoh-contoh simple, actionnya bisa apa aja yang pada umumnya mungkin kita udah kebayang adalah dia bisa pasang label. Jadi kita bisa tugasin untuk pasang label. Kita tugasin satu lagi mini agent khusus untuk pasang reminders. Kita bisa pasang satu agent lagi untuk tugas-tugas lainnya. Tapi limitnya di mana? Sampai batas mana dia bisa ngelakuin tugas-tugas action ini? Mungkin biar lebih kebayang dia limitnya sekeren apa, kita bisa langsung live demo aja. Oke.
Oke, di sini kita udah ada sebuah use case simple. Ini sebuah toko fashion. Ini use case contoh saja, kita bisa implikasikan ke bisnis kita masing-masing. Nah, di saat kita ngechat si toko fashion ini, dia akan ngejawab dengan frontline agent pada yang kita udah bahas tahun lalu. Coba kita langsung aja, kita mau beli langsung ya. Ini masih frontline agent biasa. Satu aja, dia tanya kita mau beli berapa. Oke, bisa kita langsung coba check out. Coba kita langsung check out. Ini masih frontline agent ya. Seperti biasa yang kita udah bahas panjang lebar tahun lalu, dia akan upselling segala macam. Dia tanya kita ada catatan atau tidak, tidak ada. Oke, pesananmu sudah berhasil dibuat. Dia kirim total pesanan dan udah langsung ada invoice-nya dan langsung ada link pembayaran. Tadi kita bicara tentang frontline agent bisa kirim QRIS, dia juga bisa kirim link pembayaran. Coba kita langsung bayar aja. AI di balik sistem ini, kita udah setting satu mini agent yang tugasnya cuma satu. Dikala ada order masuk dan statusnya paid, ini kita udah bayar. Dikala order masuk dan statusnya paid, dia ada tulisan udah thank you. Dia akan secara otomatis manggil printer dan langsung ngeproses orderannya. Setelah dia proses orderannya dan panggil printer, dia otomatis akan ngeprint resi sesuai data orderan kita. Dan ini alamatnya sudah lengkap sesuai orderan semuanya. Jadi itulah sedikit bayangan supaya bisa kebayang, mini agent ini super powerful. Dia bisa ngelakuin dari sesimpel label sampai ngeprint resi. Oke. Kita lanjut di slide. Jadi sebenarnya mini agent tuh bisa actionnya apa aja. Dia bisa seluruh fitur tombol dicekat, dia bisa jadiin itu action. Tapi selain itu dia juga bisa ambil semua platform-platform di luar cekat sebagai action. Dan yang terakhir, dia juga bisa panggil API sebagai action. Bisa integrasi ke sistem bisnis-bisnis kita semua. Itulah action-action dari mini agent. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang bisa memicu mini agent ini untuk melakukan action-action tersebut? Atau triggernya apa? Jawabannya adalah, triggernya juga bisa semua hal dicekat, semua hal di platform lain, dan semua hal by API. Itu bisa menjadi triggernya mini agent. Jadi contohnya case tadi, triggernya adalah order paid. Dan actionnya adalah otomatis call API untuk print resi. Tapi untuk triggernya sendiri, sebenarnya ada satu tambahan di mini agent. Mini agent juga bisa dipanggil oleh frontline agent. Jadi mini agent juga bisa menjadi perpanjangan tangannya si frontline agent. Mungkin contoh, kita bisa bikin sebuah mini agent yang khusus untuk cek stok. Kalau kita jualan sepatu misalnya. Dan frontline agent di saat dia udah ketemu customer yang menanyakan stoknya ready atau tidak, dia bisa langsung panggil mini agent untuk dicekin stoknya. Hasil returnnya akan langsung disampaikan ke customer. Itu salah satu use case juga. Nah, ini behind the scenes-nya, mungkin banyak yang teknis lebih ngerti, banyak yang orang-orang teknis panggilnya ini workflow automation. Behind the scene-nya mini agent. Dan kalau kita analisa bisnis kita sendiri, kita pasti bakal butuh banyak tugas-tugas kecil yang perlu diotomasi oleh mini agent. Maka dari itu, satu akun cekat AI bisa menampung atau bisa ngebikin unlimited mini agents. Itulah mini agent. Jadi Hani tadi kita sudah awal recap tentang bahasan kita tahun lalu, frontline agent, chat system, order management sedikit. Dan kita juga sudah ada
mini agent. Nah, dikala semua bisnis proses kita sudah dilakukan oleh AI dan automation, satu-satunya hal yang kita butuhkan adalah monitoring system. Kita perlu benar-benar monitoring kinerja AI dan automation ini, sehingga kita nggak cuman buta aja biarin mereka kerja. Monitoring system itulah yang kita paling perlu setelah semua operasional kita udah dilakukan oleh AI dan automation. Dan itulah juga kenapa kita memutuskan dengan sangat jelas untuk ngebikin in-house Cekat CRM, platform untuk monitor semua data customer kita. Setelah kita bikin CRM kita di awal, kita menemukan sebuah masalah, yaitu tiap perusahaan ternyata punya preferensi CRM-nya sendiri. Perusahaan A maunya flow-nya seperti ini, perusahaan B maunya seperti ini, satu maunya view-nya seperti ini, semuanya beda-beda. Dari analisa itulah, kita memutuskan untuk yang kita bikin bukanlah sebuah CRM, tapi yang kita bikin adalah platform untuk bikin CRM. Sehingga semua orang bisa punya customizable CRM-nya sendiri-sendiri. Dan mungkin pertanyaannya adalah, apakah untuk bikin CRM ini kita perlu skill coding? Jawabannya adalah, kalau bisa akan jauh lebih menguntungkan, karena bisa integrasinya sangat dalam. Tapi sebenarnya nggak perlu, karena kita bikin platform untuk bikin CRM ini semudah itu, sampai bikin CRM itu semudah susun Lego di rumah, tinggal pasang-pasang aja. Jadi mungkin pertama, kalau misalnya kita mau lihat, yang kita dapat itu bener-bener template kosong, kanvas kosong untuk kita bangun CRM di atasnya. Dan kita bisa pertama pasang board, jenisnya mau apa, ada berbagai jenis, deals, ada leads, itu bedanya mungkin tipe bisnis, ada yang B2B, ada yang B2C. Kita langsung contoh aja, create board. Langsung dia create board pertamanya, yaitu deals with orders. Dan dia langsung ngepopulasi semua contact list kita yang udah terintegrasi dengan Cekat Chat platform. Nah, detail CRM sangat kompleks, jadi untuk lebih jelas kita langsung demo aja. Oke. Jadi pertama kali kita setup, kita akan dapat tampilan seperti ini. Benar-benar fully customizable. Bahkan tabel-tabel di dalam kolomnya pun kita bisa fully custom, maunya seperti apa. Data type yang kita ada juga banyak banget. Misalnya, kita mau pasang agent yang handle, kita langsung tinggal pencet aja. Namanya pun kita bisa edit, PIC sales misalnya. Jadi semuanya ini full custom, kita bikin sendiri yang kita mau. Kita bisa connect companies, orders yang kita mau, semuanya kita tinggal pasang di sini. Nah, di sini sudah ada contoh yang udah fully populated. Nah, setelah kita udah dapat data type yang tepat, kita pasti mau tampilan-tampilan berbeda untuk manage customer. Nah, itulah makanya kita di dalam sebuah board, kita bisa bikin banyak tab namanya. Dan kita tinggal pencet sini, dan di setiap tab ini, kita bisa pilih tabnya tipenya apa. Misalnya kita mau lihatnya dari view Kanban, kita tinggal pencet, lalu dia akan tanya, ini mau bisa dilihat oleh siapa? Timnya bisa lihat, atau kita bisa lihat sendiri, atau cuma beberapa orang. Misalnya kita pilihnya public view, artinya bisa semua orang lihat. Pertama mungkin yang kita bisa lakukan itu rename view-nya, pipeline CRM. Contoh aja. Nah, pipeline ini pun kita bisa custom, tampilannya seperti apa. Kita tinggal ke setting, kita ke Kanban setting, kita pilih mau berdasarkan apa dia. Misalnya kita berdasarkan status. Satu klik otomatis langsung dia nge-transform view-nya menjadi sebuah pipeline yang komprehensif. Dan ini pun yang tampil di luar kita bisa filter semua. Tinggal customize your Kanban card,
apapun yang kita mau tampil di luar kita tinggal drag, tinggal kita tampilin di situ. API salesnya kita mau tampilin dan sebagainya. Ada view apa lagi selain pipeline? Coba kita masuk ke kalender. Kita tinggal pencet ini, balik lagi, public view. Kita misalnya namain ini kalender meeting. Nah, kita tinggal konfigurasi date kolomnya, tinggal pencet meeting date, langsung otomatis dia bikin sebuah kalender view yang bisa ngeliatin semua tim sales punya meeting dan klien. Apalagi, misalnya kita mau lihat riwayat orderan, kita tinggal bikin gancar. Kita bikin sebuah gancar, namanya misalnya kita bikin riwayat orderan. Lalu dari segi view-nya juga kita bisa fully custom. Misalnya kita mau view-nya orders, langsung kebuat sebuah comprehensive gancar yang ada semua riwayat pesanannya dia. Mungkin yang terakhir yang paling menarik juga adalah kita ada view customizable. Ini untuk mungkin manager atau higher level management monitor performa timnya. Jadi kita namakan analytics. Dan di sini kita bisa tinggal langsung tambahkan widget. Kita mau lihatnya bentuk apa? Misalnya kita pertama nomor dulu. Kita namain omset. Gitu. Lalu di sini kita tinggal filter berdasarkan ini. Columns, kita tentang ordernya. Apakah kita mau all, paid only, unpaid, recurring, semua custom yang kita mau, pokoknya bisa. Dan ini satu board doang. Misalnya kita dalam satu lini bisnis perlu lini bisnis lainnya yang perlu CRM, tapi nggak ada hubungannya sama customer. Kita tinggal bikin board baru. Misalnya kita perlu project, kita tinggal bikin satu project board. Nah, setelah kita bikin, kita tinggal custom seperti tadi lagi. Dan misalnya customer board ini mau bisa di link ke project board. Tinggal kita ke kanan, add new column, dan masukin reference. Ini bisa langsung kita select board, connect ke project board. Langsung antara board itu bisa terkoneksi. Dan itu hal-hal CRM basic kita. Yang paling menarik dari CRM ini adalah kalau kita buka detail satu orang, misalnya kita buka detail si Jackson ini, kita klik, dia akan kebuka semua detail tentang orang tersebut. Dari nama, semuanya lah pokoknya, data-data orangnya itu. Dan kalau kita balik ke slide tadi, kalau kita balik ke slide ini, kalau kita lihat di sini, yang di tengah ini adalah kita sudah mencantumkan riwayat journey si customer ini dari awal banget sampai akhir. Dari dia dipasang label, dia beli, dia ngecap, semuanya kita riwayatnya kita record dan kita cantumin di riwayat journey-nya si customer. Jadi dengan ini kita jadi benar-benar bisa tahu situasi tiap customer itu apa. Kenapa dia nggak jadi beli? Kenapa dia belinya panjang? Terakhir situasinya apa? Itu semua kita bisa tahu dengan adanya riwayat journey ini. Dan riwayat journey ini kita namakan Unified Customer Data Platform. Dan Unified Customer Data Platform ini nggak ada extra fee atau apapun. Saat kita download CRM Cekat, otomatis kita bisa langsung pakai. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit lagi detail tentang Unified CDP kita. Kita bisa nge-track dari awal sampai akhir. Dari chat dia, label, dia pernah ke broadcast apa aja sama kita, dia pernah ke follow up apa aja, itu semua kita bisa tracking. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, riwayat journey ini hanya terjadi jika setelah dia jadi leads. Pertanyaannya adalah, gimana kalau sebelum dia jadi leads? Apakah kita bisa nge-track riwayat journey-nya dia? Karena kalau kita lihat-lihat lagi, tracker riwayat journey sebelum dia jadi leads,
itu justru jauh lebih penting lagi. Karena dengan itu kita jadi bisa tahu dia datang dari ads mana, landing page mana, dia dari funnel mana, influencer mana yang bagus. Dari situ baru kita bisa analisa. Cuman kalau kita bayangin di awal, hampir nggak mungkin kita bisa track customer sebelum dia jadi leads. Gimana caranya? Jadi itulah kita brainstorm panjang dan akhirnya kita ketemu cara. Kita bikin sebuah AI yang bisa nge-track semua gerak-gerik riwayat journey customer bahkan jauh sebelum dia jadi leads. Dan itu kita panggilnya Cekat Marketing Agent. Mungkin kita belum kebayang dia sebisa apa nge-track kita semua punya riwayat journey. Maka dari itu kita langsung coba kita demo aja. Oke, di samping mungkin boleh kita langsung tampilin. Oke, di sini kita udah ada logger. Semua aktivitas yang masuk itu kita akan bisa lihat di sini. Events logger dari Cekat Marketing. Nah, ini udah ada QR code. Mungkin kita semua boleh keluarin HP dan coba nge-scan. Supaya kita bisa lihat hasilnya gimana. Oke, kita semua bisa coba nge-scan. Nah, dari situlah kita bisa lihat secara real time semua aktivitas yang terjadi. Cuman dengan nge-scan dan masuk ke website, aktivitasnya sudah masuk langsung ke tracker kita. Lihat, itu ada ratusan request langsung masuk. Semua dari ruangan ini. Dan kalau kita buka websitenya, itu ada link WhatsApp. Kita semua mungkin boleh coba pencet WhatsAppnya, supaya kita bisa lihat juga dia bisa ngapain. Nah, kalau kita lihat di situ, pas kita udah opt-in atau klik WhatsAppnya, otomatis dia nggak cuma nge-track yang kita lakuin, kita buka website segala macam, tapi dia langsung juga ngeidentifikasi nama setiap masing-masing orang. Makanya semua muncul nama-nama kalian di situ. Jadi itulah sistem AI marketing agent kita yang bisa nge-track semua riwayat journey. Oke, mungkin scan-nya udah. Ini servernya mahal. Oke. Kalau kita balik ke slide. Jadi sebenarnya cara kerjanya itu gimana? Sebenarnya cukup simple, tapi cara bikinnya yang susah. Cara kerjanya adalah semua orang yang berinteraksi dengan bisnis kita, mau dia cuma lihat website kita, dia lihat iklan kita, dia pencet sesuatu dari kita, itu langsung masuk ke sebuah database yang kita store. Dan di saat dia suatu hari opt-in tuh bisa jadi dia ngechat kita, masukin form atau beli. AI marketing agent ini akan deep search ke database dan matching semua aktivitas yang dia identifikasi sebagai orang tersebut secara otomatis. Nah, yang menurut saya paling berguna dari ini adalah jika kita mengaktifasi marketing agent, alias kita memakai produk marketing agent yang cekat, kita tanpa melakukan apapun secara otomatis langsung CRM kita juga ter-equip dengan data-data marketing agent tanpa kita harus melakukan apapun. Karena kita udah melakukan integrasi di belakang. Nah, kalau kita lihat setiap aktivitas ini itu kita panggilnya sebagai events. Dan secara default kita udah bikinin event-event secara default, yaitu misalnya kayak tadi, page view, source of leads, orders, labels, itu semua udah default lah. Ibaratnya kita langsung pakai cekat, otomatis kita bisa nge-track customer punya data ini. Tapi kita ketemu case-case di mana bisnis itu punya event-event yang unik. Jadi dia misalnya klinik contohnya, klinik kecantikan tuh perlu event booking. Jadi dia mau nge-track semua bookingan orang-orang. Itulah makanya kita juga rilis hari ini namanya custom events. Kita bisa bikin event
sesuai yang kita mau. Dan kalau kita udah pakai CDP dari CRM, campur dari marketing agent, dan custom events, barulah tracking riwayat journey customer kita lengkap. Dan dari situ barulah kita benar-benar bisa menganalisa setiap customer kita itu situasinya apa, dan dari situ kita bisa mengambil decision di bisnis kita. Dan cara mengambil keputusan atas dasar riwayat journey ini nggak susah, karena di marketing agent kita juga udah siapkan analytics platform, di mana kita bisa ambil semua data yang dipunyain oleh bisnis kita. Kita bisa tampilin semua yang kita mau. Misalnya kita mau tampilin revenue, kita mau tampilin cost per lead, kita mau tampilin ROAS, semuanya kita bisa tampilin. ROAS ads ini, ROAS ads B, semua kita bisa lihat dengan analytics page di marketing agent. Nah, satu hal lagi. Journey customer ini gak cuma berguna untuk kita analisa bisnis. Karena bagi kita yang bisnisnya fokus di iklan, mau itu di Meta atau di Google, kita sebenarnya bisa submit data-data ini ke mereka, alias ke Meta dan ke Google, sehingga mereka bisa memperbaiki atau membuat bagus iklan yang kita taruh di mereka. Karena mereka jadi tahu customer kita tuh seperti apa. Jadi udah ada riwayat customer ini, kita bisa submit ke Meta supaya Meta targeting orang-orang yang lebih tepat untuk iklan-iklan yang kita bayar ke mereka. Dan kalau kita pakai fitur ini, otomatis gak usah ngapa-ngapain. Ini benar-benar ads kita langsung lebih efektif dan ROAS pasti langsung naik. Dan untuk setting fitur ini, itu kita nggak usah manual, ambil API Meta, connect ke Cekat segala macam. Karena kita udah bikinin in-house di Cekat Marketing Agent, yaitu fitur Meta Conversion API. Itulah Cekat Marketing. Cekat Marketing ini sangat bekerja baik banget dengan Cekat CRM. Semuanya terintegrasi secara seamless dan semuanya bekerja bareng dengan sangat smooth untuk bisnis kita. Nah, yang paling menarik dari sini adalah keduanya, Cekat CRM dan Cekat Marketing, juga semuanya bisa diakses oleh mini agent yang kita bahas tadi di awal. Dan sinergi antara ketiga platform ini itu sungguh sangat powerful. Kita akan lihat beberapa use case. Karena dengan adanya data dari CRM dan marketing, mini agent ini jadi bisa melakukan aksi-aksi yang hyper personalized ke setiap customer. Kita pakai satu user experience contoh. Misalnya si user udah kena ads, ini sesuai experience-nya dia udah masuk ke chat, udah dapat follow up dan label, dan akhirnya dia order skincare A. Mini agent yang kita udah setting untuk follow up tadi, bisa tahu bahwa skincare A ini udah kita setting, bahwa skincare A ini akan habis dalam kurun waktu 30 hari misalnya. Sehingga dengan data ini, 30 hari setelahnya dia langsung otomatis follow up. Kak, skincare-nya udah habis loh, misalnya seperti itu. Contoh kedua misalnya. Misalnya dia lagi-lagi masuk kena ads, di chat, follow up segala macam, tapi kali ini dia ordernya skincare B. Mini agent juga udah kita equip bahwa skincare B ini habisnya 40 hari, bukan 30 hari. Sehingga dia follow up-nya itu 40 hari setelahnya, bukan 30 hari setelahnya. Dan misalnya contoh dia belum ada jawaban dari customer-nya, mini agent pun kita bisa setting untuk H+1 otomatis kirim promo, contohnya saja. Dan ini mungkin sekedar template-template follow up yang kita udah bisa bayangin. Nah, ada satu case lagi. Misalnya si orang yang order skincare B tadi, di hari ke-36 dia udah reorder. Si mini agent yang udah kita setting ini cukup pinter untuk dia
cancel follow up H+40-nya. Dan mungkin sedikit tentang user experience ketiga yang kita mau bisa bahas. Misalnya, beberapa orang udah buka website kita selama 3 kali. Itu mini agent kita bisa langsung setting untuk auto follow up. Atau yang terakhir, misalnya ada orang yang buka website kita tapi produk page tertentu. Mini agent juga bisa langsung follow up secara hyper personalized. Halo kak, saya lihat kakak tertarik dengan produk tertentu. Karena kita lihat dia udah membuka produk page tertentu. Kecampuran dari mini agent, cekat CRM dan cekat marketing inilah super powerful. Ini bukan sekedar automated follow up biasa. Tapi ini adalah automated personalized follow up untuk setiap individu customer yang kita punya. Oke, itulah kita tadi sudah bahas cekat CRM dan kita juga ada cekat marketing. Saya mau masuk ke produk kita yang terakhir yang kita mau rilis hari ini. Dan menurut saya produk ini adalah produk yang paling susah dibikin. Dan juga salah satu produk yang paling berguna untuk saya pribadi. Jadi kita bikin sebuah AI, di mana kita bisa ngobrol sama AI tersebut. Dia memang nggak ikut campur dalam semua hal operasional. Tapi dia punya akses dan data ke semua bisnis kita yang ada di cekat platform. Dan kita namain AI yang bisa kita ngobrol ini consulting agent. Dan kalau kita tanya, consulting agent tuh bisa ngapain aja? Mungkin secara dasar. Pertama, kita bisa ngobrol dengan consulting agent. Lalu yang kedua, kita bisa punya akses ke semua hal. Karena consulting agent juga udah terkoneksi semua informasi bisnis di Cekat AI. Dia punya akses ke knowledge bisnis kita. Dia punya data traffic dan statistik. Dia punya kemampuan menyediakan data. Bisa melakukan banyak sekali hal. Dan yang paling penting, kita bisa telepon dia. Sehingga kalau case saya misalnya, kita lagi di mobil, jalan ke kantor, kita bisa nanya update tentang bisnis kita ke consultant agent dulu. Lagi-lagi, paling gampang untuk kita bayangin, kita langsung coba demo aja. Coba kita telepon consultant agentnya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Coba. Kedengeran nggak ya? Coba. Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Bisakah Anda mengulanginya atau memberikan lebih banyak detail? Ya. Coba minta overview bisnis dong. Baik Pak, secara keseluruhan bulan ini so far baik Pak. Ada peningkatan di jumlah leads yang dijangkau tim sales. Dari segi support juga ada peningkatan. CSAT-nya naik. Oke, kok bisa CSAT-nya naik? Itu bulan ini kenapa? CSAT kita naik dari bulan lalu Pak. Ini karena tim support responsnya lebih cepat. SLA-nya juga saya lihat makin cepat. Oke. By the way, ini Ada lagi yang ingin Anda... adalah consultant agentnya asli Cekat. Jadi kita nggak bisa nanya terlalu detail, nanti dia bocorin semua. Itu klien kita, terakhir saya lihat di pipeline ada Kopi Jago, itu jadi deal nggak itu? Bentar saya cek customer data profilnya. Terakhir ini Kopi Jago sudah berlangganan Pak. Dari Agustus malah sudah berlangganan. Saat ini supportnya dihandle oleh Halimah. Oke, thank you. Oke, itulah consulting agent. Sebuah bumbu pelengkap yang sangat berguna untuk high level management. Dan sampai di sini kita sudah melengkapi seluruh agentic ecosystem yang kita mau rilis hari ini. Dan untuk
semua produk-produk ini, kecuali consultant agent, itu sudah ready untuk dipakai hari ini. Tapi khusus untuk consulting agent, itu ready-nya di tanggal 1 Januari 2026. Karena kita masih proses develop ide-ide dan advice consulting agent untuk menjadi lebih on point lagi. Dan karena fitur kita jauh lebih kompleks sekarang, mungkin 10 kali, 20 kali lebih kompleks dari tahun lalu, kita juga investasi besar di tim support dan onboarding. Mungkin tahun lalu kita ada siapin satu support untuk setiap korporat. Sekarang setiap korporat yang ke kita dapat 4 atau bahkan lebih tim support dan onboarding untuk memastikan kelancaran semua prosesnya. Dan ini kita masuk ke bagian terakhir yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah harga. Karena di sini banyaknya korporat, mungkin kalau tahun lalu itu banyaknya UMKM. Kalau sekarang banyaknya korporat, alias kita nggak bisa kasih harga, talk to sales. Dan sedikit update tentang security enforcement kita. Kita juga baru bulan ini akhirnya tersertify dengan keamanan data ISO 27001 dan 9001. Dan itulah, hari ini kita udah bahas cukup banyak. Kita udah ngasih bisnis-bisnis kalian semua CS dan sales terpintar yang pernah ada. Kita juga kasih ratusan anak-anak magang untuk ngerjain operational yang repetitif. Kita juga udah menyediakan Head of Performance Marketing yang bisa meneliti setiap agenda marketing yang sifatnya ngiklan dan sebagainya. Kita juga udah kasih advisor yang sangat jenius, yaitu dari consulting agent. Serta 3 produk lainnya, yaitu CRM, OM, Order Management, dan Chat. Dan semua produk-produk ini masing-masing bisa bekerja secara independen dengan sangat baik. Apapun yang kita mau bisa. Tapi mereka juga masing-masing bekerja sama dengan sangat baik. Satu sama lain sangat terintegrasi satu sama lain. Dan mereka juga nggak cuma terintegrasi satu sama lain. Mereka semua bisa terintegrasi dengan sistem bisnis kita semua. Dengan adanya Open API dan Webhook. Itulah yang kita hari ini maksud dengan agentic ecosystem dari Cekat AI. Jadi sampai situ aja yang kita mau rilis hari ini. Thank you semua yang udah hadir di Smesco hari ini. Saya sangat berharap inovasi-inovasi yang kita bikin beneran bisa berdampak positif untuk bisnis kita semua. Terima kasih.